Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Safanah Makalalak dengan NIM 151421156, kelas 4F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari RPP dan juga media pembelajaran saya. Baik, langsung saja rencana pelaksanaan pembelajaran Satuan Pendidikan dari SDN Negeri 1 Pinungsian, kelas 6 semester ganjil dengan tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha, dan pembelajaran 4. Yang pertama, kompetensi inti. Yang 1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, bagian B, kompetensi dasar dan indikator. Pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, kompetensi dasar menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Indikator mengidentifikasi berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Mengkampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Indikator mempresentasikan berbagai manfaat keberagaman wirausaha. Bahasa Indonesia, kompetensi dasar mencermati petunjuk dan isi formulir pendaftaran kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat. Indikator menjelaskan cara mengisi teks formulir ujian khusus, misalnya ujian nasional dan tes lainnya. Selanjutnya, bagian C, tujuan pembelajaran. Dengan kegiatan mengamati video keberagaman wirausaha, siswa mampu mengidentifikasi berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Yang kedua, dengan kegiatan melakukan pengamatan video wirausaha dan berdiskusi dengan kelompoknya, siswa mampu mempresentasikan berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Yang ketiga, dengan kegiatan mendengarkan dan mengamati formulir pengiriman barang, siswa dapat menjelaskan cara mengisi teks formulir beserta petunjuk secara benar. Bagian D, penguatan pendidikan karakter, religius, nasional, mandiri, gotong royong, integritas, berpikir kritis atau critical thinking, bekerja sama atau collaboration, berkomunikasi atau communication, dan kreativitas atau kreativitas. Selanjutnya, bagian E, materi, yaitu manfaat keberagaman wirausaha dan petunjuk pengisian teks formulir. Bagian F, metode pembelajaran. Yang pertama, penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Pendekatan TPACK, yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge. Model pembelajaran yaitu Cooperative Learning. Bagian G, sumber media dan bahan pembelajaran. Buku siswa tema 5 kelas 6, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Buku pedoman guru tema 5 kelas 6, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Video wirausaha. Bagian H, kegiatan pembelajaran. Kegiatan inti, guru menampilkan video macam-macam kegiatan wirausaha. Guru mengajak siswa untuk tanya jawab yang berkaitan dengan video tersebut. Guru menstimulus siswa dengan memberikan pertanyaan pancingan kepada siswa. Yang keempat, siswa menyebutkan manfaat keberagaman wirausaha pada tabel yang disediakan oleh guru secara berkelompok. Kelima, bersama kelompoknya siswa mempresentasikan manfaat keberagaman wirausaha di Indonesia. Bagian I, penilaian. Ada penilaian proses. Dalam penilaian proses yang dinilai ada kreativitas siswa dalam proses pembelajaran, penilaian
Wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha. Kegiatan wirausaha yang pertama yakni usaha pertanian. Kebanyakan usaha dalam bidang pertanian dilakukan secara perseorangan. Usaha pertanian biasanya dilakukan dengan modal yang terbatas. Seorang petani biasanya mengolah dan menggarap lahan yang terbatas. Hanya sedikit saja usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Kemudian yang kedua adalah industri kecil. Industri-industri kecil yang berupa industri rumah tangga biasanya dikelola secara perseorangan. Contoh industri kecil adalah usaha kerajinan, misalnya pembuatan keramik, meja, kursi, anyaman, dan lain-lain. Yang ketiga adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan, biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contoh usaha perdagangan yaitu pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, dan lain-lain. Yang keempat adalah usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contoh usaha jasa yang dikelola perorangan adalah usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, tukang pijat, dan lain-lain. Pekerjaan atau usaha setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidup harus kita hargai. Menghargai kegiatan atau usaha orang lain dapat kita lakukan dengan cara berikut. Yang pertama, tidak menghina orang karena pekerjaannya. Misalnya, kita tidak boleh menghina pemulung. Mengapa? Karena semua pekerjaan halal adalah pekerjaan yang mulia. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Yang ketiga, tidak iri terhadap keberhasilan usaha orang lain. Orang lain yang berhasil patut kita teladani. Yang keempat, melakukan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha yang sama. Misalnya, tidak boleh merusak harga untuk menarik pelanggan. Kemudian, yang terakhir adalah jika sudah berhasil, kita sebaiknya membantu orang lain.